Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, kita tadarus dulu ya. Tapi sebelum itu, siapa mau berbicara? Kenapa? Ingat sampai surah apa terakhir? Nuh ya, kemarin terakhir Nuh. Yang lebih diselesaiin ya. Ada yang ingat nggak? Ada lupa? Apa pada mengaji kemarin? Ya berarti sekarang surah Jin, nanti kan mau tunjuk, terus nanti kalian baca gitu ya 3 ayat seperti biasa gitu. Teman-teman pada ngaji semua kan? Surahnya udah dibuka ya, surah Jin ayat ke-72, 29. SD card mode. Bluetooth mode. Udah ketemu belum? Udah? Udah ya? Oh iya, yang absen belum dikasih linknya ya? Ya nanti aja dah, sekarang ya, yang mulai ya, ayat pertama. Mari kan Nuh ya. Yang baca, sekarang absen ganjil kan ya? Benar. Oke, Adrian Rio Ferdian ada? Adrian? Nggak ada. Andia Maulana Akbar? Ya, silakan. 3 ayat aja ya. Yang lain juga ikutin ya.
tadi Adrian baca 3 ayat aja, maksudnya yang lain juga baca, maksudnya di dalam hati atau ya bersuara juga nggak apa-apa gitu, tapi jangan lebih gede daripada Andia Maulana maksudnya gitu. Tadi sampai Rosyade ya. Ini yang kenapa yang perempuan baru datang nyasar apa gimana? Kelas. Udah buka baca doa terus buka surah Al-Jin ya. Baca doa belajar terus buka surah Al-Jin ayat 32. Oke, selanjutnya ada Marsha Ludmila Ataya ada? Ya, silakan baca. Lanjut tadi sampai Rosyade ya. Sihabau Rosyada 9 berarti sekarang 10. 3 ayat aja ya. Kenapa? Iya, nggak apa-apa di sini. Kenapa? Selanjutnya Daisak ada Daisak. Daisak. Daisak tapi online ya. Oke, Dwi Oktaviani ada? Ya, silakan Dwi lanjut. Nah, ayat 10. 3 ayat aja. Iya. Udah. Selanjutnya Farhan Krisyanto ada? Ya, lanjutin. Lanjutkan. Yang lain disimak, diperhatiin ya biar tahu udah sampai mana. Udah. Oke, selanjutnya Hafid Rois ada? Hafid Rois ya. Udah. Selanjutnya Prasananta Zuparianto ada? Ini
Kenapa izinnya? Oh, sakit. Satria Dwi Ramadan. Satrio. Ya. Yo, nggak perhatiin ya. Sampai mana tadi? Ayat berapa? 19. Ya. Ya, oke. Oke, selanjutnya. Ihsan Sri Ramadhania ada? Ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Coba satu lagi. Zahra Nafisa ada? Ya, lanjutkan. Sudah? Oke, terima kasih yang telah membaca. Ya, selanjutnya kita absen dulu ya. Sebentar. Assalamualaikum yang di PJJ. Suara Kanho kedengeran nggak? Waalaikumsalam, kedengeran Kak. Oke. Silakan kalian isi absen di online ya di Google Form. Kanho kirimin. Silakan diisi ya.
Ya silakan diisi ya. Ya, yang sekarang yang ganjil ya? Yang genap. Bukan, yang genap. Bukan nama absen dulu. Adrian Rio Ferdian ada nggak? Ada. Itu tuh mau jawab. Apakah nama yang nggak ngeliat? Ya, hadir. Andia Maulana Akbar tadi hadir. Iya. Kenapa? Marsha Lugila ya. Kan ada ya di sini. Harusnya ganjil. Jadi nanti kalau nama absen tunggal. Namanya dari siapa? Arsya Muhammad Fianza ya? Oke. Ataya tadi ada ya. Daisak. Ada. Dwi, ada Dwi. Farhan Krisyanto tadi ada ya? Ingat nggak? Ada. Ya. Hafid Rais. Hafid Rais. Ihsan Tri Ramadia ada. Irfan. Oh, ada dua. Irfan. Oke, ada. Marsha Lumira Ataya. Oke. Muhammad Ridwan Ibrahim. Naurah Yusrina. Noval Yuzar Abiansyah. Ya. Rakananta Zulfaryanto. Kenapa? Gak hadir ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Apakah online dia? Hitung. Oh, sakit. Ya, kalau sakit, izin ke Bukhari ya, orang tuanya. Rakananta Zulfaryanto. Tadi ya? Pak Dedi online aja. Belum, 7.30. Gimana ya? Satria Dewi Ramadan. Aura Muhammad Izandi. Ula Syafiqah. Zahra Nafisa. Ada ya? Oke. Hadir. Hadir yang nggak hadir. Tadi cuma satu orang ya. Sama tadi ada Arsya ya. Oke.
iya Bu. Ini pada dulu masuk Bu. Ya oke kalau gitu. Ayo kita siap untuk belajar. Bisik kenapa nih bisik? Ya, jadi kita sudah berdoa, kemudian tadarus Quran, kemudian sudah di absen juga. Yang hari ini yang masuk itu absen genap ya, yang ganjil itu PJJ secara blended learning. Nah hari ini kalau kita bakal belajar tentang parutan penyangga gitu ya. Bentar. Jadi semoga kalian udah pada itu ya apa namanya udah sahur tadi pagi gitu supaya bisa menyimak. Ya, Bapak nggak bisa nganter ya? Kenapa Bapak? Maaf, salah, nggak jadi. Oh nggak jadi. Oke. Ya baik. Semoga udah pada sahur ya biar bisa menyimak dengan baik gitu nggak pusing atau kelingan. Hari ini akan belajar rarutan penyangga. Ada yang pernah dengar rarutan penyangga apa? Baper ya, bukan baper ya. Baper ya, bahasa Inggris itu baper ya. Rarutan penyangga atau rarutan tengahan atau baper yang kita kenal gitu itu sangat memiliki apa ya? Andil besar dalam kehidupan kita, terutama juga di dalam tubuh kita ternyata itu ada gitu sifat rarutan penyangga tadi. Nah sebelum itu Kanho akan kasih tahu dulu ya KD-nya. KD ini itu 3.12 mengenai gimana siswa itu mampu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH dan peralatan penyangga dalam tubuh makhluk hidup gitu ya. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Oh ya sebentar, belum saya screen ya. Ini dia. Ya, ini dia yang akan kita pelajari pada pagi ini. Kita akan belajar mengenai konsep rarutan penyangga, komponen rarutan penyangga, cara pembuatan penyangga, dan cara kerja rarutan penyangga gitu ya. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu diharapkan gitu ya setelah pembelajaran kali ini kalian akan mampu gitu untuk menjelaskan konsep rarutan penyangga, kemudian menjelaskan komponen rarutan penyangga, lalu menjelaskan cara pembuatan rarutan penyangga, dan menjelaskan cara kerja rarutan penyangga. Untuk yang pertama itu masih ingat nggak pertama kali kita belajar tentang asam basa? Contohnya beringat ya itu harus kalian ingat itu soalnya ini bakal nyambung terus gitu dari hidrosis garam kemudian rarutan penyangga itu kan nyambung kan. Jadi kalau kalian ini atau masih ada konsep yang kalian belum paham gitu kalian cari kalian kejar gitu atau kalian cari gitu di referensi-referensi yang lain supaya kalian bisa benar-benar paham konsep asam basa gitu sehingga kalian juga bisa paham memahami dengan baik hidrosis garam dan juga rarutan penyangga ini gitu karena tidak jauh dari konsep asam dan basa tadi gitu ya. Nah, bisakah kalian bayangkan gitu ya, bila tubuh kalian itu atau kita sebagai manusia pada umumnya bisa dimasuki oleh zat yang mengandung asam atau basa. Misalnya kita makan, kita minum, pasti
pasti kan ada kandungan senyawa yang mengandung senyawa atau zat itu hanya intinya ya. Ya gitu ya. Nah selanjutnya jawabannya tentu gitu sangat berbahaya gitu kalau misalnya asam atau basa yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang tidak bisa ditolerir gitu, atau dalam artian dia misalnya basa kuat atau asam kuat gitu yang berbahaya kan. Kalau misalnya kalian udah pernah ke lab belum, praktikum di lab, nah itu kalau udah bertemu dengan senyawa asam kuat dan basa kuat gitu, itu peralatannya harus ekstra gitu, dari mulai sarung tangannya gitu ya, kemudian pakai kacamata gitu. Itu benar-benar benar-benar berbahaya gitu, karena sekali kena ke barang gitu ya, ke barang aja tuh bisa bolong gitu barangnya, apalagi kena ke kulit kita gitu, bisa menyebabkan kesehatan gitu ya, apalagi dengan masuk ke dalam tubuh manusia gitu, itu kan pasti bakal berbahaya gitu. Dimana jika tubuh manusia itu kayaknya tiba-tiba naik dan juga turun drastis yang diakibatkan oleh masuknya asam atau larutan basah gitu ya. Nah ternyata nih tubuh kita gitu ya punya mekanisme alamiahnya ya untuk menjaga keseimbangan alam untuk menjaga keseimbangan asam basa tersebut gitu ya, dimana tubuh kita gitu ya itu memiliki sifat larutan penyangga dan penyangga atau basa gitu ya, dimana nanti tubuh manusia itu bisa mempertahankan pH gitu walaupun dia kemasukan atau menerima berbagai penambahan zat gitu yang mengandung asam atau basa gitu ya. Nah, dimana contoh dari larutan penyangga gitu ya, itu ada dalam tubuh manusia, dimana larutan penyangga berperan untuk mempertahankan pH. Pertama itu ada pada reaksi pemecahan, ya, reaksi pemecahan protein di dalam asam lambung oleh enzim peptidase yang akan berjalan dengan baik jika cairan lambung mempunyai pH sama dengan 3. Kemudian oksigen itu juga dapat terikat dengan baik gitu ya oleh butir-butir darah jika pH-nya darahnya itu sekitar 6,1 sampai 7 gitu ya. Jadi ini ada syarat-syarat tertentu kan gitu supaya mekanisme biologis dari pencernaan kita tuh bisa berjalan dengan baik gitu ya. Ternyata ada pengaturan pH gitu, ada sifat larutan penyangga di situ ya yang kita nggak sadari gitu. Makanya kita harus bersyukur nih gitu ya. Maksudnya dalam artian gini, bersyukur kalian atas pemberian Allah gitu, dengan kalian yang nggak zolim gitu sama tubuh kalian gitu. Misalnya kalian hari ini kan makanan yang lagi kan pedes gitu ya, apa sih biasanya yang tahu yang lagi apa? Hah? Sebelah, oh iya sebelah, sebelah bakso aci apa lagi tuh? Bakso apa? Iya bakso setan, sama tangga yang ya, ataupun pernah dengar cerita kocek lah, terus gede lah dan sebagainya gitu, itu kan makanan-makanan yang pedas kan gitu ya. Dimana kalau misalnya kita makan makanan pedas terus gitu, itu akan apa? Nggak baik kan untuk tubuh kita, di mana kita juga mempunyai mempunyai batas gitu ya. Jadi kita salah satu cara kita untuk bersyukuri nikmat yang udah Allah kasih gitu ya, dengan mekanisme tadi yang udah dijelasin gitu, bahwa organ kita itu berjalan dengan alamiahnya gitu, sesuai dengan pengalaman Allah tadi ya, kita bersyukur gitu dengan kita makannya bergizi yang lengkap, semakin sempurna gitu ya, misalnya makan sayuran, buah-buahan, protein itu tercukupi gitu. Jadi berdolim makannya pedes, itu makannya pedes gitu ya, sambil dolim pengennya makan protein aja, pengen makan sayur gitu, pengen makan protein yang enak-enak gitu ya. Nah itu juga untuk kezaliman terhadap diri sendiri, karena tubuh itu juga butuh vitamin ya kan, butuh apa lagi, protein ya kan, vitamin juga banyak kan, ada A, D, E, dan K gitu, ada vitamin C yang ada dalam air, ada mengandung lemak dan sebagainya gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan gitu ya, supaya kita bisa hidup sehat gitu ya, dan mensyukuri nikmat dari
pencipta kita gitu dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu untuk kita aja ya. Supaya enggak ngantuk. Nah, baru larutan penyangga itu apa sih Kak? Gitu. Penyangga itu disebut juga larutan buffer atau larutan penahan gitu, karena dapat menahan atau mempertahankan harga pH sehingga tidak terjadi perubahan meski dia itu diberi perlakuan seperti ditambahkan sedikit asam, gitu, ditambahkan sedikit basa, ditambahkan air dan diencerkan gitu ya. Nah, bisa kita simpulkan juga gitu ya dengan kata lain gitu ya. pH larutan penyangga tidak akan berubah secara signifikan gitu walaupun pada larutan tersebut ditambah asam atau basa kuat, asam kuat ataupun larutan tersebut diencerkan gitu ya. Jadi dia tidak akan berubah secara signifikan gitu. Maksudnya gimana sih Kak? Nah, oke kita bahas ke konsepnya dulu. Nah, ini kelihatan nggak sih yang diteteskan atau ditambahkan 100 ml HCl1N? Ya. Jadi di sini yang kalian lihat ini ada air, ini tuh air suling, pH-nya itu 7. Kemudian dia diteteskan 100 ml HCl dengan konsentrasi 1 molar. Maka pH-nya langsung berubah menjadi 4 di sini. Jadi pH 4. Nah, ini terjadi perubahan secara drastis. Nah, sedangkan nanti ada larutan lain gitu ya. Dia akan dideteksi oleh dengan volume dan juga konsentrasi yang sama gitu ya. Tapi larutan itu bukan air suling, tapi larutan itu adalah larutan yang mengandung asam lemak dan juga basa konjugasinya. Nah, setelah diteteskan, ternyata perubahan pH-nya itu tidak drastis seperti yang 7,4 itu selisih berapa? 7,4. Enggak kan? Itu besar sekali gitu. Sedangkan nanti ini ada pengecualian gitu ya. Namun apabila larutan HCl dengan konsentrasi dan volume yang sama ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung asam lemak CH3COH dan basa konjugasinya, ternyata perubahan pH-nya sangat kecil sekali. Artinya dia tidak berubah sampai drastis seperti itu gitu ya. Dari 7,4 gitu, tapi nanti dia selisihnya paling 0, berapa gitu ya. 0,2, 0,3 gitu ya. Jadi masih dalam angka yang sama gitu, tapi di belakang komanya mungkin berbeda gitu karena dia tidak berubah secara signifikan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita menyinggung juga kalau kita bahas larutan penyangga itu masih ada kaitannya sama asam basa dari Bronsted gitu ya, proses poli gitu ya. Lebih tepatnya si Bronsted gitu ya, di mana katanya Bronsted apa? Asam apa katanya? Zat yang mampu memberikan proton. Basa adalah zat yang mampu menerima proton. Nah, pasangan asam basa konjugat itu ada penjelasannya lebih detail lagi di sini, yaitu satu, setiap asam memiliki satu basa konjugat. Yang kedua, setiap basa memiliki satu asam konjugat gitu ya. Nah, konjugat itu apa sih Kak? Nah, konjugat itu adalah artinya bergabung bersama. Sama aja kayak konjugat atau konjugasi, itu sama aja ya. Yang bingung. Konjugat, konjugasi gitu ya. Sama aja. Nah, dia ada penjelasan lebih detailnya lagi gitu ya. Maksudnya setiap asam itu pasti punya satu basa konjugat, sama setiap basa memiliki satu basa konjugat, itu gimana sih Kak? Aku belum paham gitu. Nah, kita jelasin di sini. Nah, jadi contohnya di sini ada ion klorida atau Cl- adalah basa konjugat dari asam HCl, dan H2O adalah basa konjugat dari H3O+ gitu ya. Jadi basa konjugat itu adalah nanti dari asamnya sendiri gitu. Tapi dia telah mengion gitu menjadi suatu ion gitu. Misalnya ion klorida gitu ya. Kemudian juga di sini ada contoh yang lebih menarik lagi nih, ada H2O. Itu adalah basa konjugat ternyata dari asam H3O+ gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada contoh di sini dari CH3COH. Itu apa, ada yang tahu asam apa? Ada yang tahu?
cowok. Namanya sama setat ya. Ya itu harus dihafal juga ya namanya ya. Nanti mungkin di soal ada namanya doang gitu sama setat gitu, tapi nggak ada rumus dokternya gini CH3COH. Jadi kalian harus tahu nama apa senyawanya gitu, nama jualnya, nama efeknya gitu ya, dan juga rumus dokternya gitu ya. Kemudian sini ada contoh dari CH3COOH gitu ya, ditambah H2O dalam keadaan liquid mengalami reaksi keseimbangan. Di sini tuh reaksi keseimbangan itu ya apa namanya tandanya. Nah di sini dia mengion nih CH3CO- tuh ditambah H3O+. Di mana CH3COH itu memiliki basa konjugat yaitu CH3CO-. Kemudian H3O+ itu punya basa konjugat juga yaitu H2O gitu. Di sini dijelaskan lebih lanjut lagi bahwa pasangan konjugat asam basa bahwa subskrip 1 dan 2 yaitu asam 1 dan yang basa 2 gitu ya. Yang asam 2 atau yang basa 2 dari asam 1 dan juga basa 2 itu menyatakan dua pasangan konjugat asam basa. Jadi ion asetat atau CH3CO- adalah basa konjugat dari CH3COH. Nah, baik ionisasi HCl maupun ionisasi CH3COH ialah contoh reaksi asam basa dari Bronsted aja di sini. Nah, gitu. Jadi CH3COH itu punya basa konjugat apa? Pula. Hah? Ya, betul. CH3CO- itu atau disebut dengan ion apa? Di sini ada di ion apa? Disebut ion ion asetat ya, disebutnya ion asetat. Oke. Lanjut. Tadi udah konsep, sekarang komponen larutan penyangga. Komponen larutan penyangga itu ada dua. Yang pertama, ada larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Itu yang di belakang ada berarti lipat. Kelihatan nggak sih dari sana? Ini kelihatan ya? Nah, jadi komponen larutan penyangga itu ada larutan penyangga asam dan penyangga basa gitu ya. Larutan penyangga asam itu pH-nya kurang dari 7. Nah, dia dibentuk dari asam lemah dan juga basa konjugasinya gitu ya. Kemudian contohnya ada asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, yang di sini ya, itu ada ini adalah asam lemahnya, ini adalah basa konjugasinya gitu ya. Dimana di sini ada HCO gitu ya. HCO3 ini duamin ya. Namanya duamin. Kemudian ada HPO2 yang punya basa konjugasinya sebenarnya di sini ada F- ya. Bukan, lupa. Ya, sebentar. Di sini kalian hafalin ya. Kalian hafalin nanti kalian bisa foto atau di screenshot biar nggak bingung. Di sini HCO3 duamin ya. Oh, gini sih. Sebentar. Warna merah aja biar kelihatan. Ini dua. Dua ya, di sini 2 min, kemudian di sini F min ya.
Ya, silakan yang mau difoto, screenshot atau dicatat, sudah kalian nyatet ya. Udah, dari foto atau dicatat. Karena nanti pada latihan seperti biasa. Iya, jadi latihan itu ada karena buat menguji kalian tuh paham apa enggak sih sama pelajaran. Kalau nggak paham kan nanti berarti harus diperbaiki kan, kalian harus bisa paham kan gitu. Ya, sekarang screenshot atau foto setelah mencatat juga. Udah difoto, dicatat. Buka bukunya itu yang jangan main HP aja tadi. Udah? Gitu ya. PH kurang dari 7. Ada bawahnya ya? Iya. Dari 7. Udah ya? Selanjutnya urutan penyangga basah. Berarti pH-nya berarti lebih dari itu dibuat dari apa? Basa lemah dan H5 NH2 dengan C6H5NH2Cl ya. Selanjutnya cara pembuatan larutan penyangga. Nah, cara pembuatan larutan penyangga itu ada dua. Yang pertama itu secara langsung dan secara tidak langsung gitu ya. Nah, kalau secara langsung itu pertama untuk yang larutan penyangga nanti hasilnya asam itu dengan mencampurkan asam lemah dengan garam ini ya, jadi secara langsung itu ada dua kan nanti untuk larutan penyangga asam dan penyangga basa. Untuk yang secara langsung, yang pertama itu dengan cara kita mencampurkan asam lemah dengan garam. Garam dari basa kuat ya. Ini bukan basa konjugasinya, ini coret aja. Jadi secara langsung itu pertama asam lemah dicampurkan dengan garam dari basa kuat yang terionisasi menghasilkan ion amin gitu ya. Contohnya di sini kan mau kasih contoh. Yang pertama itu tolong di belakang diperhatikan ya. Ya, itu yang di belakang yang tangannya lagi kayak gini. Ngantuk. Ya, perhatiin ya. Oke, di sini ada CH3COH ditambah dengan CH3COONA. Nah, CH3CONA ini apa? Garam dari siapa? Garam dari, ada yang tahu? Zahra Nafisa tahu nggak? Ini dari garam apa? Basa apa? Basaku kuat ya. Dimana nanti CH3COOH itu akan terionisasi menjadi CH3COO- ditambah H+. Sedangkan garam dari basa kuat tadi yaitu CH3CONA itu akan mengion menjadi CH3COO- plus Na+. Nah, jadi di dalam larutan atau di dalam campuran tersebut gitu ya terdapat CH3COH yang merupakan dari asam lemah gitu ya. Dan CH3COO- yang merupakan basa konjugasi. Gitu ya. Ini bisa garam dari basa kuat atau basa konjugasi ya. Disebutnya basa konjugasi. Nah, makanya tadi kenapa karena mau kenalin dulu atau karena nge-review lagi sih sebenarnya gitu tentang basa konjugasinya gitu biar kalian gak bingung. Kok ada yang garam kak? Kok ada yang basa konjugasi? Ya itu sama aja gitu sebenarnya gitu. Kalau misalnya nyebutnya garam kan kita tahu
dari basis garam yang kemarin kan dari basa kuat kan. Kalau basa konjugasi ya tadi yang udah kita jelasin dari teorinya Bronsted-Lowry. Nah, selanjutnya yang kedua. Bentar. Nah, yang kedua adalah mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya, yaitu dari asam kuat yang terionisasi menghasilkan ion BH+. Nah, contohnya di sini ada NH4OH ditambah NH4Cl. Nah, NH4Cl itu garam dari siapa? Basa lemah apa asam kuat? Asam kuat, Kak. Asam kuat, ya, betul. Nah, di mana nanti NH4OH itu akan terionisasi gitu ya, mengambil reaksi keseimbangan yaitu menjadi NH4+ ditambah OH-. Dan NH4Cl- atau garam tadi yang merupakan asam konjugasi itu menjadi NH4+ plus Cl-. Nah, nanti campuran tersebut itu akan terdapat NH4OH yaitu basa lemah dan juga NH4 plus yang berasal dari ionisasi dari NH4Cl tadi gitu ya. Nah, selanjutnya itu yang secara tidak langsung. Tadi kan yang secara langsung itu basa lemah dicampur dengan garam dari asam kuat. Kalau yang pertama tadi asam lemah ditambah garam dari basa kuat ya. Sekarang secara tidak langsung. Nah, kalau secara tidak langsung ini yang direaksikan adalah dengan mencampurkan asam lemah dan dalam jumlah berlebih, artinya mol asam itu akan lebih besar daripada mol basa. Jadi dalam jumlah berlebih ya. Kemudian basa kuat direaksikan dengan basa kuat. Jadi asam lemah di situ kok hitam aja ya warnanya. Ya, jadi asam lemah gitu ya. Itu direaksikan dengan basa kuat. Dimana asam lemah itu dalam jumlah berlebih, nanti pasti mol asamnya akan lebih besar daripada mol basa. Sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah. Nanti sisanya adalah asam lemah. Nah, contohnya di sini dikasih contoh. Ada 100 ml larutan CH3COH yang berkonsentrasi atau 0,1 m gitu ya, dan 50 ml KOH dengan 0,1 molaritas juga gitu ya. Nah, ini nanti dicampurkan kan. Dimana step pertama itu kalian harus cari molnya dulu dari CH3COH dan KOH. Cari mol itu rumusnya gimana? M kali apa? M kali V. Oke. Nah, di sini langsung aja kita masukin tuh 0,1 M dikali 100 mili ya. Jadi 10 mili mol gitu ya. Kalau misalnya jadi ya untuk yang KOH-nya berarti berapa? 0,1 dikali 60 mili jadi 5 mol gitu ya. Nah, udah ketemu molnya, kita buat kesimpulan dulu dari molnya. Jadi mol CH3COH lebih besar dari mol KOH. Betul apa enggak? Betul apa salah? Ulang. Betul. Betul apa salah? Itu ya, masih lagi. Arsya. Marsya. Betul apa salah Marsya? Betul. Iya. Betul nggak kalau mau apa lebih besar dari mol berapa?
cenderung kepada rautan penyangga asam gitu ya, ketika mol asamnya lebih besar daripada mol basa. Nanti kita buktikan juga kita tinjau dengan reaksinya. Reaksinya sebagai berikut nih. Tadi CH3COH itu direaksikan dengan KOH ya, dimana nanti akan menghasilkan CH3COK plus H2O. Kita reaksikan tuh mula-mula reaksi sisa ya, seperti biasa. Ya boleh. Dimana nanti kita reaksikan, sudah diketahui kan 10 mmol itu dari CH3COH. Kemudian KOH-nya 5 mmol, kemudian CH3COH dan H2 itu dia belum ada kan di awal-awal gitu. Jadi di stripin aja gitu ya. Kemudian yang direaksikan ini kenapa kok 5 mol gitu. Nah, 5 mol ini yang direaksikan itu harus mol yang paling kecil. Dari 10 sama 5 yang paling kecil yang mana? Nah, makanya di sini reaksinya itu ada 5 mol ya. Masing-masing semuanya gitu ya. Untuk CH3COH, KOH, CH3COK dan H2O gitu ya. Maka CH3COH atau asam lemahnya sini akan sisa gitu. Sisa molnya 5 mol, sedangkan KOH-nya habis. Sedangkan CH3COH-nya itu 5 mol dan H2O-nya juga 5 mol. Makanya di sini terdapat sisa mol pada asam lemah. Maka kita bisa simpulkan juga gitu kalau pencampuran CH3COH dengan KOH ini dia akan menghasilkan rautan penyangga yang bersifatnya itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pencampuran dari CH3COH ditambah KOH itu akan kan tadi bersisakan asam lemahnya. Nah, dia termasuk rautan penyangga apa? Asam atau basa? Asam. Kenapa? Ya, boleh kayak gitu, tapi yang pertama adalah karena molnya tadi. Molnya dari asam lemah itu lebih besar yang pertama. Kedua, ketika ditinjau dari segi reaksinya, ternyata benar asam lemahnya itu bersisa gitu ya. Jadi udah bisa dipastikan dia rautan penyangga asam gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu mencampurkan basa lemah dalam jumlah berlebih, di mana mol basa dan mol asam, di mana mol basa lebih besar dari mol asam. Di mana nanti pencampuran basa lemah ditambah dengan asam kuat sehingga menghasilkan garam asam konjugasinya dari basa lemah. Nanti basa lemah yang akan jadi sisanya ya. Nah, di sini ada 200 ml NH3 0,1 M dicampurkan dengan 100 ml HCl gitu ya. Kita cari molnya seperti biasa gitu. Nanti dihasilkan mol NH3-nya 20 mol, mol HCl-nya 10 mol. Nanti yang direaksikan ini yang mana? Yang terping. Yang direaksikan. Siapa namanya? Asya. Ya. Oh, pindah itu. Yang mana yang bakal direaksikan? Yang 10 atau yang 20? Yang 10 kayaknya. Kenapa yang 10? Kenapa yang ke 20 aja? Kan bedanya. Nggak tahu. Ada yang tahu? Siapa yang tahu kenapa? Kenapa? Karena lebih kecil. Ya, karena dia lebih kecil. Jadi dia yang direaksikan ya. Ya. Nah, setelah udah ketemu gitu ya nanti berarti kan mol NH3 itu lebih besar kan daripada mol HCl. Nah, atau mol basa lebih besar daripada mol asam gitu ya. Nah, nanti kita tinjau juga dari segi reaksinya bagaimana gitu ya. Di sini bisa kalian lihat gitu ya bahwa NH3 itu apa? Dia bersisa, dia basa lemah gitu ya. HCl-nya habis gitu ya. Garamnya itu 10 mmol dan H2O gitu ya. Maka terdapat sisa dari basa lemah gitu. Maka kita simpulkan dia termasuk rautan penyangga apa? Basa. Oh, udah pada paham nih kayaknya. Nah, selanjutnya cara kerja rautan penyangga. Kelihatan nggak? Ini masih sama yang tadi mau bahas gitu ya. Tadi ada air murni pH-nya 7. Kemudian ada air murni ditambah
Jadi dari 7 ke 2, selisihnya berapa? 5. Kemudian gambar pertama itu ya. Gambar yang kedua itu ada pH-nya 4. Ini tuh di dalamnya itu ada ini ya, ada CH3 ceomin dan CH3 ceomin ya. Kita kalau gambar biar ditambah sama 5 mili HCl. Mili yang ini juga sama. Nah, CH3COH ditambah 5 mili HCl 0,01. Nanti terlihat kan perubahan pH-nya yang gambar 1 itu drastis dari 7 ke 2, itu selisihnya 5 tadi. Kemudian dari yang ini yang gambar 2 itu pH-nya kan 4 kan ya. Kemudian ditambahkan lagi gitu dengan yang ini HCl 0,01 M gitu ya. Maka pH-nya itu menjadi 4,66. Lihat perubahannya. Berapa selisihnya? 4 ke 4,66. 0,66 kan? Nah, jadi dia tidak berubah signifikan gitu. Artinya dia tidak berubah drastis juga gitu. Tiba-tiba dari peringkat 10 misalnya ke peringkat 1 gitu. Gitu ya. Atau peringkat berapa gitu ya. Jadi dia tidak signifikan gitu, tidak drastis. Jadi perubahannya paling hanya masih di angka itu gitu, tapi cuma di komanya aja gitu yang berubah. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa kenapa orang penyangga bisa melakukan hal seperti itu gitu ya, bisa mempertahankan pH-nya gitu. Nah, ini dijelaskan di sini. Karena mengandung komponen asam dan basa lemah dan asam dengan basa konjugasinya gitu, sehingga dapat mengikat ion H+ dan juga ion OH-. Akibatnya penambahan sedikit asam kuat atau basa kuat serta sedikit pengenceran tidak bisa mengubah pH-nya secara signifikan. Nah, ini alasannya yang paling mendasar dari kenapa karbon penyangga atau larutan buffer, larutan penahan itu bisa mempertahankan pH-nya ya. Nah, ini selanjutnya ada ini ada larutan penyangga asam. Nah, larutan penyangga asam yaitu CH3COH ditambah CH3ceomin. Dalam larutan tersebut terdapat keseimbangan kimia. Nah, ini reaksi keseimbangan seperti sebagai berikut. Bahannya kemudian CH3COH menjadi CH3ceomin ditambah H+. Nah, untuk pada penambahan asam gitu ya. Pada penambahan asam, ion H+ dari asam akan bereaksi dengan ion CH3ceomin membentuk molekul CH3COH, di mana nanti keseimbangannya akan bergeser ke arah kiri yang artinya konsentrasinya dapat dipertahankan. Ya. Sebagai berikut reaksinya. Nah, karena reaksinya dia mengarah ke kanan membentuk CH3COH, maka keseimbangan baru itu tidak terjadi gitu ya. Maka konsentrasi ionnya dia tidak ada perubahan gitu ya. Sehingga pH-nya tetap dipertahankan gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada penambahan basa. Nah, pada penambahan basa gitu ya, ion H- dari basa akan bereaksi dengan ion H+ membentuk air sehingga menggeser keseimbangan ke kanan sehingga konsentrasi ion H+ dapat dipertahankan. Nah, ini akan penambahan basa ini itu akan menyebabkan berkurangnya komponen asam. Dalam hal ini CH3COH bukan ion H+. Jadi yang berkurang itu ketika penambahan basa itu bukan komponen asamnya gitu, tapi ada bukan ion H+-nya gitu. Dalam artian oleh karena itu pada keseimbangan
pengenceran, karena derajat ionisasi asam lemak itu CH3 itu akan bertambah besar, berarti jumlah ion H+ dan ionisasi pada CH3COH juga bertambah. Tetapi karena volume atom juga bertambah, maka pengaruh konsentrasi H+ jadi tidak berarti dengan demikian nilai pH tidak mengalami perubahan. Jadi meskipun dia di-sharing, pH-nya jadi tetap ya, intinya gitu. Nah, larutan penyangga basa. Contohnya ada NH3 dan NH4+. Nah, dia mengalami reaksi keseimbangan sebagai berikut. Sedangkan NH3 itu mendapat H+ menjadi NH4+ dan H2 menjadi alkamin gitu ya. Jadi bilangan 1H gitu ya. Lalu pada penambahan asamnya gitu ya, ketika ditambahkan asam, maka ion H+ dari asam akan meningkat ion alkamin. Nah, proses ini tuh akan menggeser keseimbangan ke arah kanan sehingga konsentrasi ionin dapat dipertahankan. Nah, asam bereaksi dengan ion NH3 membentuk molekul NH4. Artinya penambahan asam akan menyebabkan berkurangnya komponen dasar dalam hal ini NH3 bukan ion alkamin. Ya. Selanjutnya, nah, jadi kesimpulannya dari yang tadi, ketika ditambahkan oleh basa gitu ya, maka keseimbangan basa tidak terjadi perubahan konsentrasi ion sehingga pH dapat dipertahankan. Jadi dia bereaksinya ke arah kanan sehingga pH bisa dipertahankan gitu ya, karena konsentrasi ion dari alkamin itu tidak mengalami perubahan. Nah, pada penambahan basa, apabila pada dalam larutan ditambahkan basa, ion alkamin dari basa akan bereaksi dengan ion NH+ atau komponen asam membentuk NH3 dan air. Nah, proses ini tuh akan menggeser keseimbangan ke arah kiri, yang artinya konsentrasi ion alkamin dapat dipertahankan gitu ya. Gimana? Coba. Nah, oleh karena itu pada keseimbangan basa tidak terjadi perubahan konsentrasi ion alkamin sehingga pH dapat dipertahankan juga. Nah, pada pengenceran pun itu sama gitu ya. Karena derajat ionisasi basa lemak itu akan bertambah besar, yang berarti jumlah alkaminnya juga bakal bertambah juga gitu ya. Maka volume reaktor juga akan bertambah gitu. Sehingga penambahan konsentrasi alkamin jadi tidak berarti. Nah, dengan demikian nilai pH itu tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Sama ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya. Larutan penyangga dapat dibuat dengan cara mencampurkan larutan titik. Jelaskan jika dapat dibuat sebagai larutan penyangga dan jika tidak dapat dibuat sebagai larutan penyangga. Ada yang berani maju nggak? Ada yang berani maju mengerjakan? Ada yang berani ngerjain di depan? Coba dari nulis kalian juga ngerjain coba. Nanti kita lihat jawabannya. Silakan yang PJJ juga ya. Kita bahas bersama-sama.
selesai? Ya, itu kalau ada yang bertanyakan, silakan ditanyakan ya. Kalau masih belum paham, ada yang bertanyakan nggak? Belum kita bahas satu soalnya. Belum ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Berarti udah paham semua ya sekarang ya? Silakan. Udah tulis belum? Kita bahas langsung ya. ANO3 itu asal apa? Langsung. ANO3 itu garam dari sayur itu bukan? Garam. Garamnya. Artinya dia garam dari ini ya. Nah, yang bukan halaman tulis bawah adalah larutan penyangga. Tadi kita tahu ada yang secara langsung dan tidak langsung pembuatannya. Nah, ini dibuat dari yang secara langsung atau tidak langsung? Yang secara tidak langsung. Secara langsung. Secara langsung. Dimana dia dibentuk dari apa? Asam lemak ditambah garam. Kemudian basa lemak ditambah garam. Ini. Nah, lihat di sini ada asam kuat garamnya. Berarti dibuat faktor penyangga bukan? Bisa dibuat faktor penyangga nggak? Sedangkan kan harusnya asam lemak dan garam. Sedangkan di sini asam kuat, berarti dia bisa dibuat nggak? Nah, berarti dia tidak bisa dibuat sebagai faktor penyangga. Nah, ini kan kita keterangan ya. Tidak dapat dibuat sebagai larutan penyangga karena
contoh soal yang kedua. Kita ngebut dulu nih. Nah, jelaskan pasangan larutan berikut ini yang menghasilkan larutan penyangga yang bersifat asam, atau nanti dia bersifat basa, atau dia bukan larutan penyangga nantinya. Nah, ini boleh catat, boleh foto dulu. Mau foto, catat. Catat, ya, foto. Foto tinggal. Foto boleh, nanti kalau nah, coba ini kalian kerjakan dulu. Ini juga boleh catat. Coba catat dulu soalnya ya. Udah di foto soalnya. Itu dulu deh. Tafsirkan. Ini yang jadi pin. Coba lihat dulu ya. Ya, kita lihat. Kita catat. Ya, perhatikan ke depan. Semuanya perhatikan ke depan. Ini sering keluar. Oke. Perhatikan di sini semuanya. Catat seperti itu. Semuanya udah. Ya. Sekarang kita itu dijelasin kan. Jelaskan pasangan larutan berikut ini yang menghasilkan
pembuatan rambut yang secara langsung. Nah, lihat. Secara langsung gimana tadi? Asal rumah ditambah apa? Tiga. Baru tadi 2 menit yang lalu. Asal rumah ditambah basaku sakua. Basal rumah ditambah asamku. Tadi apa perbedaannya di sini? Ini secara tidak langsung, yang ini secara tidak langsung ya. Ini secara langsung yang tadi. Setelah ini dia setelah kita bentuk ini basa lemah dan asam kuat, ini bisa nggak nih basa lemah dan asam kuat? Bisa nggak gitu? Basa lemah dan asam kuat bisa. Nah, oke. Kalau yang basa lemah asam kuat nanti dia mol basanya itu akan lebih besar daripada mol asam. Sedangkan ini adalah mol asamnya akan lebih besar daripada mol basa. Makanya nanti di sini dia akan melakukan penyamaan itu sifat apa? Sifat apa nggak tahu? Hah? Di sini akan bersifat dialogika.
nanti disalin ya setelah di foto. Udah. Oke. Nah, Kak, kalau yang basah gimana? Nah, kalau yang basah itu ciri khasnya gitu ya. Pasti nanti dia molnya lebih besar dari mol asam pertama. Yang kedua, nanti yang sisa itu apa? Yang sisa itu nanti basa lemak apa asam lemak? Apa asam kuat? Basa lemak. Nah, jadi ciri khasnya itu ya. Berarti dia nanti termasuk salah satu penyangga basa yang pH-nya lebih dari 7 gitu ya. Nanti PPT-nya nanti kan. Makasih. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan yang ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sampai di situ dulu pembelajaran kita pada hari ini. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Belum ada yang mau ditanyakan? Iya? Apa? Iya, kalau oh, jempet. Berarti paham ya? Semuanya udah paham ya? Allah, oke. Karena masih teori jadi nggak terlalu sulit ya untuk diikuti. Kenapa? Gak ada yang bertanyakan nih? Udah paham nggak?
Catat ya, silakan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya bukan hal tunggu dulu deh. Sampai 48. Yang mau bertanya, silakan bertanya. Dikasih 2 doang. 2 aja. 2 aja tapi cabang. Tapi beranak duanya. Iya, sampai besok. Jadi sampai besok. Kamis aja. Kamis ya sampai jam 21. Iya, besok jam 9. Iya, boleh deh, boleh. Nggak apa-apa. Sampai 23 sampai 9 ya. Setelah itu kalau yang masih bilang nggak ada yang belum ngumpulin, nggak diterima udah. Pokoknya sih waktunya kan udah agak lama kan. Nah, jadi pada ngumpulin, ya sampai nggak pada ngumpulin gitu ya. Kemarin yang ngumpulin cuma 20 orang, cuma 15 orang. 15-nya di mana? Nggak pada ngerjain. Nanti mah ribet loh kalau misalnya ditumpuk-tumpuk kayak gitu cicilnya. Ya kan? Belum tugas-tugas yang sekolah yang lain yang masih banyak. Yang lain ntar nggak naik kelas. Ya, udah nggak ada yang ditanyakan lagi nih berarti. Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita tutup. Sebelum kita tutup ya. Jadi untuk pertemuan ini, untuk pertemuan selanjutnya silakan. Untuk pertemuan ini deh, untuk pertemuan ini itu yang bisa kita bahas terkait ratusan penyangga, yaitu ratusan penyangga tadi adalah ratusan yang dapat apa? Mempertahankan pH gitu ya. Dimana dia tidak berubah secara drastis gitu ya, secara tidak berubah secara signifikan gitu. Hanya perbedaannya kecil gitu ya. Kemudian tadi komponennya apa aja? Asam dan komponen dari ratusan penyangga ada ratusan penyangga asam dan ratusan penyangga basa. Yang ketiga itu ada cara pembuatan ratusan penyangga tadi ada secara langsung dan tidak langsung. Dimana yang secara langsung itu gimana? Asam lemah ditambah garam, basa lemah ditambah garam. Yang secara tidak langsung gimana? Asam lemah ditambah basa kuat, asam lemah ditambah asam kuat. Nah, itu ya. Yang terakhir itu ada cara kerja atau prinsip kerja dari ratusan penyangga tadi ya. Ketika nanti dia penyangganya itu asam, ketika ditambahkan asam itu bagaimana reaksinya, bergeser kemana? Kemudian ditambahkan basa itu seperti apa, bergeser ke kanan atau ke kiri? Kemudian pH-nya dapat dipertahankan atau tidak gitu ya. Untuk yang mengenceran itu kan dia sama ya, maksudnya dia tidak berubah gitu. Karena kan ada volume juga yang bertambah yang mengikuti pertambahan dari senyawa yang ditambahkan gitu ya. Begitu pula juga dengan ratusan penyangga basa gitu ya. Ketika ditambahkan asam, ditambahkan basa dan juga di pengenceran gitu ya. Nah, sampai di situ pembelajaran kita pada hari ini gitu ya. Jadi kita juga menyinggung ratusan penyangga dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam tubuh kita ternyata kalau sudah maha baik ada sifat ratusan penyangga dalam tubuh kita. Bayangkan kalau misalnya tidak ada itu gitu ya, mungkin kita udah kena penyakit apa gitu misalnya ya, masalah di lambungnya kah atau masalah di darahnya gitu, karena kan berbahaya gitu ya kalau ada masalah di darah gitu. Nah, tadi juga kita udah singgung terkait pH di darah gitu ya, ratusan penyangga itu berperan di situ gitu ya. Jadi pH darah yang misalnya tinggi nanti diturunkan lagi gitu ya sama sifat dari ratusan penyangga yang lainnya gitu. Nah, oke. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian literasi baca-baca terkait larutan penyangga penentuan pH larutan penyangga ya. Kemudian
Nanti kan kirim tugasnya dalam bentuk foto gitu ya. Untuk kalian kerjakan, nanti kalian kerjakan di buku tulis, eh, tulis nama absen, nama gitu ya. Formatnya PDF seperti biasa gitu ya. Paling lambat dikumpulin Kamis malam pukul 23.59 ya. Jadi ditambahin. Silakan dikerjakan. Jangan sampai kalian skip tugas gitu ya, karena tadi pernah bilang gitu. Kalau numpuk itu lebih pusing gitu ya, lebih membawa beban yang berat untuk kalian, apalagi kan kalian sebentar lagi udah kelas 12 kan, mau kuliah pasti. Nah, jadi gitu. Mungkin itu aja dari Kak Nahwa untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat belajarnya dan jangan bosan-bosan karena dikasih latihan, karena itu sebenarnya untuk menguji kepamahaman kalian gitu ya. Kalian tuh paham gak sih di kelas gitu ya, didengerin, diliatin, dipahamin gitu, paham apa enggak gitu. Kalau kalian paham kan berarti kan kalian bisa kan kerjainnya gitu. Nah itu sih sebenarnya tujuannya gitu. Sebenarnya Kak juga ya gak mau sih ngasih tugas terus, tapi ya hanya dengan cara itu gitu supaya kalian paham gitu ya. Jadi ya dibawa enjoy aja gitu ya. Mungkin sekian dari Kak Hawa. Itu yang main HP dengerin kan ya? Siapa itu namanya? Yang lagi main HP. Nah, iya siapa namanya? Ridwan. Ya udah. Ridwan, perhatiin ya Ridwan. Ya jadi tugasnya dikumpulin ya Ridwan ya, jangan dibentar-bentarin, jangan skip ya. Nanti jadi numpuk. Sekian dari Kak Nahwa, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya doa dulu sebelum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Kak. Waalaikumsalam, makasih Kak. Makasih Kak. Iya siapa yang mimpin? Irfan mimpin lagi Irfan, nggak apa-apa. Udah setelah belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Siap belajar.